Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini Selamat pagi, kita Pak. sudah bersama Bapak Muhammad Hudawi, SAG MH, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Kota Batam. Dalam kesempatan dialog interaktif ini, kita akan mendengarkan banyak paparan beliau tentang bagaimana manajemen peningkatan disiplin siswa di lingkungan SMK, khususnya pada saat ini adalah di SMK Negeri 1 Kota Batam. Karena berdasarkan data-data empiris atau hasil observasi yang kita lihat bahwa SMK Negeri 1 ini salah satu sekolah yang menjadi percontohan baik di bidang mutu ataupun di bidang kedisiplinan. Tentu kita perlu mengungkap dan menguak apa sebenarnya yang dilakukan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1. Tentu hal ini nanti bisa kita citasi atau bisa kita refleksi sebagai langkah-langkah perbaikan di lingkungan sekolah kita bersama. Dalam hal ini, Bapak Muhammad Hudawi sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah kabar kami sehat. Saya sehat, tim saya juga di SMK Negeri 1 Batam. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah sehat ya, Bapak ya. Bapak bagaimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oh, sehat ya, Pak. Meski banyak tugas kuliah yang sangat menumpuk, tapi dijalani dengan disiplin sesuai dengan konsep yang diajarkan di SMK 1, harus disiplin. Baik Bapak, berbicara tentang manajemen. Manajemen ini prosesnya terdiri dari 5, yaitu melakukan perencanaan atau planning apapun kegiatan program di suatu instansi atau sekolah. Langkah kedua itu adalah pengorganisasian. Menentukan siapa-siapa saja staf pihak yang akan membantu kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian dan bidang kerja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah place the right person to the right job. Langkah ketiga itu adalah pelaksanaan, actuating. Bagaimana melaksanakan perencanaan ini bersama orang-orang yang telah ditunjuk tadi. Dan langkah keempat di sini adalah leading, pengendalian. Di sini ada kepemimpinan, kemampuan untuk meleading atau itu mengamati atau itu langsung melihat di lapangan. Bagaimanakah kinerja dari staf yang kita angkat, apakah sesuai dengan rencana? Dalam hal di sini adalah perlu kepemimpinan untuk menggerakkan, memimpin pergerakan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, langkah manajemen itu adalah evaluasi, menilai hasil apa yang sudah dilakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan kedisiplinan yang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa SMK Negeri 1 itu sangat berhasil menegakkan kedisiplinan. Hal ini bisa saya lihat secara langsung ya, yang menjadi highlight pemikiran saya dalam hitungan angka tidak sampai 5. Kondisi siswa itu sudah langsung tertib, berbaris dengan tertib, sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan instruksinya, di mana di sana tidak ada unsur penekanan terhadap siswa, tapi sudah ada sebuah budaya atau kesadaran, sustainabilitas terhadap kedisiplinan ini. Tentu kita akan mengungkap apa manajemen yang dilakukan. Yang pertama, Bapak, tentang persiapan. Apa persiapan-persiapan yang Bapak lakukan di SMK Negeri 1 sehingga hal ini bisa berlangsung dengan baik? Dipersilakan, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih atas pertama penilaian masyarakat terhadap SMK Negeri 1 Batam. Jadi saya urut dulu tentang berdirinya SMK Negeri 1 Batam ini. Berdirinya SMK Negeri 1 Batam ini berdiri pada bulan Mei tahun 1997, termasuk salah satu SMK negeri yang tertua di Kota Batam. Nah, SMK Negeri 1 Batam ini berdiri atas dasar kebutuhan melihat kondisi industri yang sangat luar biasa pesat perkembangannya di Batam, sehingga para pendiri, para tokoh-tokoh kita, para bapak-bapak kita yang
lebih dahulu melihat peluang ini bagaimana sebagai tempat untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan alhamdulillah kalau kita lihat perkembangannya sejak 20 tahun hampir usianya sekarang, perkembangan SMK Negeri 1 Batam ini sangat luar biasa. Salah satu potret yang bisa kita lihat itu adalah antusiasnya masyarakat untuk masuk ke sini. Jadi antusias masyarakat masuk ke SMK Negeri 1 Batam ini berbanding terbalik dengan fasilitas yang kita siapkan atau daya tampung yang kita siapkan. Misalkan seperti tahun barusan saja itu kita menerima hanya 500 orang, tapi yang mendaftar itu lebih kurang 1.700 orang. Artinya tidak sampai separuh, itu sepertiga cuman yang bisa kita terima. Jadi itu antusiasme masyarakat. Tentu ketika masyarakat sudah antusias, berarti ada apa di balik itu? Ada sesuatu harapan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka memilih SMK Negeri 1 Batam. Nah, dari beberapa wawancara kami secara langsung kepada masyarakat, pertanyaan kami itu adalah, Bapak Ibu kan di SMK Negeri 1 Batam ini kan banyak SMK-SMK lain. Kenapa memilih SMK Negeri 1 Batam? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi tercetus jawabannya adalah karena SMK Negeri 1 Batam ini adalah sekolah yang sangat disiplin. Itu jawaban mereka. Nah, lalu pertanyaannya, silakan. Maaf Bapak sebentar. Jadi tadi, saya teringat dengan teorinya Edward Demings tentang branding sebuah institusi, di mana pasar melihat kualitasnya. Jadi saya bisa menyimpulkan sementara dalam hal ini, jadi kualitas sekolah ini, branding atau nama baik sekolah ini dibangun atas azas-azas disiplin yang sudah dibina di lingkungan sekolah itu, gitu ya Pak ya? Siap, jadi begitu. Lalu karena jawaban mereka karena sekolah ini disiplin, maka timbul pertanyaan, bagaimana cara mendisiplinkannya? Kan begitu. Nah, oleh karena itu kepada tutor kami, ya Pak Albert, perlu saya sampaikan bahwa proses disiplin di SMK Negeri 1 Batam ini bukan seperti membalik telapak tangan. Bukan istilahnya itu terbentuk dengan sendirinya, tapi butuh proses. Nah, kita mengenal bahwa STM dulu namanya, sekolah teknik mesin dulu istilahnya itu, kalau masa-masa kita dulu STM katanya kan, itu kan 85% itu kan terdiri dari laki-laki. Badannya besar-besar, ototnya kuat-kuat begitu. Nah, kalau pendekatan-pendekatan manajerial terhadap orang-orang atau siswa-siswa laki-laki ini tidak baik, tidak solid, maka memang disiplin itu sulit untuk kita wujudkan. Nah, oleh karenanya sejak saya nih dengan tim tahun 2013 kemarin diangkat menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan melalui pemilihan langsung pada saat itu oleh majelis guru. Alhamdulillah yang kita lakukan pertama adalah kita wujudkan dulu tim kita yang solid. Kita cari siapa-siapa orang yang memiliki pemikiran yang sama untuk memajukan sekolah ini. Kemudian setelah tim ini sudah kita bentuk, kemudian kita evaluasi tata tertib sekolah kita. Tata tertib sekolah kita itu kita evaluasi mana-mana hal-hal yang perlu kita revisi, yang kita sesuaikan dengan kondisi terkini di zaman milenial ini, kira-kira begitu. Nah, setelah itu baru kita sondingkan dengan kepala sekolah. Bapak kepala sekolah pada saat itu masih laki-laki, kita bicara bla 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 bla, kemudian beliau menyambut dengan baik. Nah, kemudian periode berganti, kepala sekolah berganti dengan ibu, dan begitu ibu kepala sekolah kita yang baru sekarang juga memiliki konsep pikiran yang luar biasa. Luar biasa di mana? Disiplin itu number one. Disiplin number one. Nah, sehingga dengan adanya tim kita yang solid, tata tertib sekolah itu mampu kita aplikasikan atau kita aktualisasikan di tengah-tengah lingkungan sekolah kita.
bagaimana penerapannya satu pasal demi pasal. Sehingga setiap anak-anak yang melanggar aturan disiplin itu, maka dia akan terkena sanksi. Ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi yang berat. Nah, oleh karena itu, pertama perencanaan itu tadi. Yang kedua, betul, pengorganisasian. Setelah itu baru kita aktualkan. Nah, pada saat kita aktualisasikan, maka kita evaluasi. Nah, kita evaluasi ini kira-kira kelemahannya di mana, ini kelebihannya di mana. Kemudian bagaimana kelemahan-kelemahan itu kira-kira apa hal-hal yang perlu kita lakukan. Salah satu kemarin yang kelemahan kita itulah kurangnya bekerja sama dengan masyarakat lingkungan. Nah, itu eksternal itu tadi. Kenapa? Karena boleh jadi masyarakat lingkungan sekolah itu juga mendukung anak-anak kita ini yang hal-hal yang negatif juga kadang didukung. Misal, adanya tempat warung-warung merokok. Sehingga anak-anak kita ini di jam pembelajaran dia bisa lari lewat belakang atau lewat mana dia merokok di situ. Tetapi dengan pendekatan personal kita kepada masyarakat, kepada RT dan RW, alhamdulillah warung-warung seperti itu bisa bisa dihilangkan secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, maka alhamdulillah kondisi-kondisi misalnya ada anak yang cabut, kadang-kadang masyarakat yang telepon, Pak, ini tolong turunkan tim Bapak ke sini karena kami menemukan ada anak yang lagi keluyuran gitu. Begitu kita turunkan tim, kita tangkap. Begitu kita tangkap, kadang-kadang itu langsung kita hukum di tempat, misal nih, jalan kaki dari TKP ke sekolah. Kita suruh dia jalan kaki. Nah, begitu. Setelah itu kita panggil orang tuanya. Nah, alhamdulillah dengan langkah-langkah kita seperti itu, perlahan-lahan anak itu jerah. Yang kemudian untuk pengendalian. Memang mengendalikan siswa kita yang luar biasa banyak itu sekarang tercatat 2.106 siswa yang tercatat di daftar siswa kami itu ada 2.106 siswa. Itu diantaranya 78% laki-laki. 78% itu adalah laki-laki yang tersebar ke dalam 6 jurusan. Coba kita bayangkan. Kalau yang perempuan mungkin kita gertak sedikit, dia takut. Tapi kalau laki-laki, kalau kita tidak pandai-pandai, kita yang digertak mereka. Nah, ini perlu ada pendekatan secara psikologi. Kalau pendekatan secara psikologi kita tidak bisa, maka pengendalian itu hal yang mustahil. Mungkin terjadi kekerasan. Mungkin saja tim kesiswaannya emosi, anaknya emosi, maka terjadilah benturan fisik. Tapi kita di sini SMK Negeri 1 Batam, saya selaku wakil kesiswaan, alhamdulillah sudah sejak 2013 ada 8 tahun lebih kurang, kita belum pernah ada benturan fisik. Kalau dijewer dikit itu hal yang biasa, atau ditegur itu sedikit biasa. Tapi yang namanya pahit itu, kelahi dengan anak itu alhamdulillah belum ada, dan kami berdoa jangan sampai pernah terjadi. Karena kami masing-masing beranggapan kami sebagai siswa mendidik anak-anak, juga siswa kita harapkan kesadarannya bahwa mereka itu adalah siswa yang akan dididik, dibimbing oleh bapak dan ibu gurunya, termasuk kami dari kesiswaan. Dan alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dari laporan-laporan tim kami, alhamdulillah perlahan-lahan, ini sebelum daring ya Pak ya, karena ini masa COVID ini memang kita kan pada umumnya anak-anak masih daring. Tapi setelah kita daring, alhamdulillah perlahan-lahan itu tingkat keterlambatan, kalau kita ukur dari tingkat keterlambatan itu sangat minim sekali. Hampir 0, sekian persen. Bayang 2.100 siswa itu kadang terlambat hanya 6 orang. Hanya 5 orang. Pernah juga kadang 12 orang. Itu kadang kena bencana, hujan, atau kendaraannya macet, dan lain-lain. Tapi secara sengaja, itu memang alhamdulillah kesadarannya sudah sangat luar biasa. Nah, itulah yang menjadi animo masyarakat, sehingga menetapkan SMK Negeri 1 Batam ini sebagai pilihan utama
khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Batu Haji, Sagulung, dan Sekupang, Sungai Beduk. Ada 4 kecamatan setidak-tidaknya. Saya kira sementara begitu dulu, Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak Pak paparannya ya. Jadi ini ternyata rahasianya ya. Jadi mulai dari perencanaan yang sangat matang, dengan mempertimbangkan kondisi sebelumnya, sekarang, dan apa tindakan yang akan dilakukan. Tadi Bapak juga sudah menyinggung di dalam tahapan persiapan tersebut membuat peraturan dan mengubah peraturan itu sesuai dengan kondisinya. Dan hubungan dengan kondisinya dan hubungan antara peraturan ini agar aplikasi dan penerapannya berjalan secara efektif dan efisien di lapangan, maka tadi Bapak menentukan siapa-siapa saja staf Bapak yang memiliki visi untuk memajukan SMK Negeri 1. Dan Bapak juga tadi sempat mengatakan bahwa senantiasa melakukan evaluasi kinerja dari para staf Bapak. Jadi di sini kami menanya, yang menjadi syarat utama diangkat sebagai staf di kesiswaan itu apa, Pak? Apakah pendidikannya, loyalitasnya, masa pengabdiannya, atau Bapak memiliki penilaian tersendiri bahwa orang tersebut is a right person to the right job, begitu Pak? Jadi kita sebagai kepala unit, kalau di sini kita sebut sebagai kepala unit kesiswaan itu pasti menginginkan visi dan misi kita itu tercapai. Lalu visi dan misi kita supaya tercapai tentu kita menetapkan personalitinya, personal siapa yang bisa kita bawa. Kalau kita sebut kriteria, pertama dia yang mendisiplinkan itu adalah orang yang sudah disiplin. Itu kriteria pertama. Jadi dia bagaimana mau mendisiplinkan siswa, dia sendiri tidak disiplin. Jadi disiplin, orang yang disiplin. Yang kedua, mereka konsisten dalam menegakkan aturan itu, konsisten, tidak pandang bulu dalam istilah kita, tidak pilih kasih. Jadi anak guru sendiri pun dia harus berani. Gitu. Anak guru kita di sini kalau memang melanggar aturan harus kita berani tegakkan aturan. Yang ketiga, benar, loyalitas. Di kesiswaan ini kan kegiatannya banyak. Kadang nginap di sekolah, gitu ya. Kadang bagaimana tim kita itu bertungkus lumus, bagaimana membimbing. Karena di organisasi di sekolah kita sangat padat. Mulai dari OSIS, ekskul olahraga, atau ekskul organisasi lain. Itu sangat luar biasa padatnya. Jadi setidak-tidaknya itu, pertama staf kami itu adalah mereka itu sudah disiplin. Maka ada beberapa staf saya dulu yang sudah disiplin, tapi kadang-kadang performanya itu tidak cocok. Misal nih, ketika kita menertibkan rambut misal. Tim kita itu rambutnya masih panjang-panjang. Kadang-kadang kan ada anak celutuk, Pak gimana itu Pak? Guru kita, rambutnya aja panjang. Kata dia gitu kan. Walaupun sebetulnya pertanyaan itu kan pertanyaan yang konyol gitu kan. Makanya kalau saya sendiri, tim saya ini, saya sendiri bisa dilihat, ini rambut saya udah kepanjangan sebenarnya. Karena belum ini aja. Semalam mau saya potong sebenarnya. Tapi gimana? Jadi itu, performannya itu memang harus bagus. Bagaimana dia mau menyuruh anak masukkan baju, dia sendiri bajunya tidak masuk. Artinya apa? Tim kesiswaan itu adalah tim yang ketika dia berdiri di hadapan siswa, dia itu sudah menjadi contoh keteladanan bagi anak-anak. Mulai dari rambut sampai ke sepatunya gitu. Itu harus menjadi contoh. Jadi orang tuh berdiri, tim saya itu berdiri, inilah contoh. Jadi nggak ada yang bisa hal-hal yang dikoreksi. Jadi loyalitas, jadi performan. Kemudian kalau loyalitas itu memang sangat banyak ya cakupannya. Bagaimana dia menyisihkan waktu, bagaimana dia bicara itu tidak bicara masalah ujuk-ujuk ada uangnya enggak. Ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Misal kita perintah, Pak kamu tolong bantu, Bu kamu tolong bantu. Itu ada uangnya enggak? Alhamdulillah di tim saya itu enggak pernah kayak gitu. Tapi mungkin di tempat lain bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak bicara terlebih dahulu hitung-hitungan, dia tidak mau. Tapi alhamdulillah kalau tim saya itu
sampai saat ini belum ada yang seperti itu. Jadi saya kira faktor-faktor inilah yang menjadi sisi penilaian ketika menetapkan seorang staf di kesiswaan. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Iya. Jadi intinya di sini pertama adalah bagaimana Bapak menempatkan staf di sana. Pertama tadi adalah performance-nya, disiplinnya, Ya. dan loyalitasnya. Ya. Artinya bisa disimpulkan Yes. bahwa orang yang mendisiplinkan itu adalah orang yang sudah disiplin. Ini ada sesuatu yang sangat Benar. bagus. Itu kuncinya memang itu. Iya. Jadi istilah kalau kita di jalan tuh enggak omdo gitu. Kalau omong doang. Gimana kita mau disiplin? Siswa kita disiplin, kita aja belum, masih perlu didisiplinkan oleh kepala sekolah kita, kan bingung kita kan. Itulah kira-kira. Istilahnya dia adalah memiliki integritas yang tinggi, artinya adanya persesuaian ucapan dengan tindakan. Memang hasil survei itu juga menunjukkan demikian. Artinya semua responden hampir di atas 90% menyatakan bahwa tim kesiswaan itu sangat sangat tegas, sangat konsisten. Konsisten di sini bukan hanya menerapkan aturan, tetapi itu bisa diterjemahkan bahwa mereka sudah menerapkan aturan itu sendiri terlebih dahulu. Jadi sangat tinggi. Jadi adanya persesuaian informasi yang Bapak berikan dengan hasil kuesioner yang kami lakukan. Berikutnya Bapak begini, dalam hal pelaksanaan, actuating, dalam hal pelaksanaan, pernyataan Profesor Salamet, MA PhD, menyatakan bahwa setannya pendidikan Indonesia itu ada pada penerapan, ada pada pelaksanaan. Jadi setannya, the devil of Indonesian education is in implementing. Setannya pendidikan Indonesia itu adalah ada pada proses penerapan. Rencana boleh sangat bagus, menunjukkan staf boleh sangat profesional, tapi dalam hal pelaksanaan sangat lemah. Di sini biasanya di sekolah-sekolah yang lain dalam penerapan itu ada kurangnya kerjasama antara wali kelas, kurangnya kerjasama dengan guru. Di sini bagaimana Bapak bisa menggerakkan, bagaimana Bapak bisa memberikan pemahaman kepada guru, wali kelas, atau staf yang ada di sekolah atau di SMK Negeri 1 itu bisa bekerja secara bersama sesuai dengan orientasi dari aturan tersebut. Sehingga di sini memiliki pengaruh. Karena hasil survei itu menunjukkan bahwa unit kesiswaan berhasil dalam menegakkan kedisiplinan. 90% loh, ini 90% responden menyatakan sangat berhasil. Berhasil dan sangat berhasil. Ada kategori sangat berhasil, ada kategori berhasil. Namun secara umum dinyatakan berhasil. Apa yang Bapak lakukan sehingga semua itu bisa bergerak, bekerja sama? Ya, pertama saya itu bukan tipikal duduk manis, Pak. Jadi saya memang jemput bola. Kalau ada kendala-kendala misalnya terkait masalah penegakan disiplin itu, di samping kita ada evaluasi secara berkala, dan kami sendiri itu jemput bola. Misalnya terhadap wali kelas A misalnya. Kalau dia selama ini kita melihat sifatnya pasif, maka dia kita datangi. Maka kita panggil, bahkan ada yang kadang saya datangin, ada yang kadang saya ajak ke ruangan saya untuk berdiskusi. Kira-kira kendala Bapak atau Ibu sebagai wali kelas itu apa? Jadi kita turut menyelesaikan persoalan mungkin yang dihadapinya sendiri. Jadi kita itu bukan, leadernya itu bukan top down. Tapi kadang-kadang kita itu memang betul-betul turut serta menyelesaikan masalah dia. Kemungkinan dia menghadapi masalah itu karena dia menyebabkan dia menjadi pasif gitu. Nah, kebetulan kepala sekolah kita sekarang ini luar biasa. Jadi begitu misalnya ada dia melihat juga ketimpangan, dia juga support. Dia bertanya pada kita, ini kenapa terjadi seperti ini? Kira-kira apa juga kendalanya? Yang mungkin secara unit saya tidak bisa laksanakan, tidak bisa lakukan, maka dilakukan pada unit yang lebih tinggi atau pimpinan kita di sini sebagai penanggung jawab terhadap tegak berdirinya disiplin itu. Nah, karena beliau juga memiliki pemikiran yang luar biasa tentang konsep disiplin ini, maka dia klop gitu. Nah, oleh karenanya di sini perlu saya sampaikan, disiplinnya sekolah itu tidak bisa dari satu unit saja.
tapi harus ada pressure, harus ada keinginan yang kuat dari pimpinan atau top manajemen kalau istilah kita di sini. Dari top manajemen itu sendiri. Karena ini begini, ini mungkin menjadi pengalaman ya bagi kita dimanapun nanti. Kalau misalnya unit kesiswaannya itu ingin sekolah kita itu disiplin, kali ini maaf ya, kalau disiplin itu, bicara kita disiplin itu nanti pasti berbenturan dengan beberapa pihak. Namanya disiplin. Karena ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa terbebani, gitu ya. Oleh karenanya, kalau top manajemen kita itu tidak mendukung, ini sia-sia. Ah, ngapain lu? Bos saja atau top manajemen aja nggak punya pikiran seperti itu. Bahkan bisa saja orang bilang, itu tujuannya apa itu? Nah, tapi alhamdulillah di sini tidak begitu. Kenapa? Top manajemen itu memang dia betul-betul melihat semua sisi seperti halnya CCTV gitu. Jadi dia bisa pantau begitu. Nah, ketika ada kendala-kendala, bahkan kadang-kadang dia panggil saya, ini kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi saya selaku kepala unit di kesiswaan ini, kepala unitnya merasa diberikan satu tugas yang mulia, tapi di backup 100%. Jadi kita itu link and match-nya itu dengan pimpinan itu alhamdulillah cukup baik. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan misalnya di unit kita karena ini menyangkut guru-guru kita, maka itu diambil alih oleh pimpinan kita untuk bisa menyadarkan mereka. Kira-kira begitu apa tipsnya? Iya ya, jadi begitu ya Pak ya. Jadi adanya koneksitas pemahaman antara Koneksitas manajemen dengan Bapak selaku yang diamanahi di unit, sehingga hal ini berdampak pada kinerja sinergitas antara unit yang satu dengan unit yang lain. Baik, unit Bapak, yang lain. Iya. Ini sederetan rangkaian wawancara kita. Jadi sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan kesimpulan yang menjadi tips sehingga SMK Negeri 1 terbukti secara ilmiah berhasil menegakkan dan meningkatkan disiplin. Sehingga kedisiplinan di sana adalah sudah menjadi sebuah budaya disiplin yang dipahami oleh seluruh warga sekolah secara sistematis. Jadi tadi kami bisa melihat beberapa poin bahwa keberhasilan ini didorong dengan manajemen yang sangat bagus, mulai dari perencanaan yang matang, berikutnya pengorganisasian di sini penunjukan staf yang memang benar-benar sudah disiplin untuk mendisiplinkan keadaan. Berikutnya adanya kerjasama yang sangat baik antara unit yang satu dan unit lain dengan top manajemen, dalam hal ini kepala sekolah, dalam melakukan apa yang direncanakan, dan juga kepemimpinan, ketegasan Bapak selaku wakil kepala dalam hal menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran, bahkan di sini tadi dalam leading-nya ini melibatkan masyarakat, dan masyarakat sudah terlibat dalam hal dan juga ada evaluasi termasuk kedisiplinan tersebut dan juga kinerja atau staf di unit kesiswaan tersebut. Jadi inilah langkah-langkah yang ternyata dilakukan di SMK Negeri 1 sehingga upaya ini membangun sebuah kondisi atau lingkungan SMK yang literat terhadap disiplin tersebut. Dimaksudkan dalam literat di sini adalah memiliki kesadaran kedisiplinan yang sangat tinggi. Jadi sebagai kesimpulannya sudah kami jelaskan, kami meminta kepada Bapak memberikan kesimpulan refleksi Bapak. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk menjaga keberhasilan ini ke depan? Baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga kondisi disiplin, katakanlah yang menjadi budaya di sekolah kami ini atau di sekolah kita SMK Negeri 1 Batam ini adalah pertama kita ada kontinuitas. Jadi kita terus melakukan langkah-langkah itu secara kontinu, terus-menerus dan tidak pernah berhenti, tidak pernah puas. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap membangun kerjasama. Karena dia tidak boleh berhenti, kita terus bergerak. Kerjasama baik dia internal sekolah maupun dengan masyarakat. Nah, bahkan kita kerjasama dengan pihak-pihak yang berwajib seperti BNN, seperti aparat kepolisian,
seperti penegakan disiplin itu dari TNI Angkatan Darat, dari Marinir. Kita kerjasama hampir ke semua lini. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang kami anggap itu bisa mendorong tetap konsistensinya penegakan disiplin sekolah ini seperti RT RW, ya, masyarakat peduli pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. Saya terus terang aja, ketika anaknya ibu kepala sekolah ada dulu di sini masih sekolah, ya, ketika itu ada yang melanggar disiplin, tetap saya proses. Kenapa? Karena bagi saya hukum tidak pandang bulu. Aturan itu tidak pandang bulu. Mau siapapun, itulah konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada anak, apakah penegakan disiplin di SMK saat ini pandang bulu? Saya yakin mereka akan menjawab tidak akan pandang bulu. Karena bagi saya siapapun yang melanggar aturan disiplin, sejauh itu bisa kita proses, maka pasti akan kita proses. Yang keempat, kita melakukan pelayanan cepat, tepat, dan tidak berbiaya. Jadi ketika ada anak-anak ke sini datang, mengadukan masalahnya, menyelesaikan persoalannya, pasti kita layani dengan baik, dengan cepat tanpa menunggu besok dan besok. Kenapa? Semboyan kami di sini kalau kita bisa permudah, kenapa dia harus kita persulit? Itu yang kami lakukan. Saya kira itu. Yang terakhir adalah tetap melakukan evaluasi terhadap tim. Kalau ada sedikit nikmat, kita makan sama-sama. Kalau tidak ada, ya kita rasakan sama-sama. Saya kira itu tips atau model-model yang kami lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini adalah bermanfaat bagi siswa, bagi sekolah, khususnya bagi nusa dan bangsa. Demikian Terima kasih. wawancara kita hari ini bersama Bapak Muhammad Hudawi selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Batam. Tentunya kita sangat berterima kasih atas paparan beliau, dan untuk berikutnya kita mungkin bisa mencoba langkah-langkah yang sudah beliau lakukan. Karena secara ilmiah memang sudah terbukti meningkat. Di sana ada nilai-nilai egalitarisme, nilai-nilai kekeluargaan, sehingga dapat membangun sebuah kondisi yang kondusif. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.